Tira el arma. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film brutal dan beradrenalin. Bercerita tentang seorang mantan agen khusus yang memilih hidup di tengah hutan untuk mencari ketenangan. Namun siapa sangka ketenangannya malah diusik oleh para mafia yang membuat dirinya harus kembali brutal. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Film dibuka dengan memperlihatkan hutan yang berada di Argentina. Ternyata di tengah hutan itu ada sebuah rumah milik seorang pria bernama Doku. Diketahui Doku ini dulunya merupakan agen rahasia paling mematikan. Namun semenjak kakaknya dihabisi oleh seorang bos mafia, Doku memilih berhenti menjadi agen lalu hidup menyendiri di tengah hutan. Selang beberapa saat, Doku mendengar suara mencurigakan yang sepertinya hendak menyusup ke dalam rumahnya. Hingga dengan sigap, Doku mengecek keluar sampai ia berhasil menangkap penyusup tersebut. Juana. Ternyata penyusup itu adalah anak dari mendiang kakaknya atau keponakan Doku sendiri yang bernama Juana. Kemudian Doku membawa Juana masuk ke dalam untuk menanyakan dari mana Juana bisa tahu kediaman Doku. Juana menjawab kalau ia diberitahu oleh ibunya. Setelah itu Doku mengajak Juana untuk makan malam lalu mereka berdua pun lanjut mengobrol. Pasaron 3 años. Di sini Juana menjelaskan alasan ia sampai nekat mendatangi rumah Doku di tengah hutan. Rupanya semenjak ayah Juana tewas dihabisi oleh bos mafia, Juana menjadi terpuruk dan selalu terbayang dengan mendiang sang ayah. Oleh sebab itulah Juana datang ke rumah Doku berharap ia menemukan suasana baru dan bisa ceria seperti dulu. Murió papá y vos desapareciste. Tuve ataques de pánico. Keesokan harinya setelah sarapan, Juana dan Doku memutuskan untuk bermain catur. Ternyata Juana sangat pandai bermain catur sampai beberapa kali Doku berhasil dikalahkan. A desayunar, Pero no por favor, mato. corre eso. ¿Jugamos? Muy bien. ¿A qué mato? Selang beberapa saat, Doku melihat monitor CCTV yang menandakan kalau ada beberapa orang datang ke rumah Doku. Doku sempat bertanya apakah Juana mengundang teman-temannya ke sini, tapi Juana menjawab tidak. Hingga dengan cepat Doku mengambil senjatanya lalu tiba-tiba ¡Abajo, Juana! di sini Doku meminta Juana agar bersembunyi saja di kamar sedangkan dirinya akan melawan orang-orang tersebut. Tak lama dari itu ada satu wanita masuk ke dalam hingga ia pun harus berduel melawan Doku. Untungnya Doku berhasil menghabisi orang tersebut. Lalu ia meminta Juana agar bersembunyi di ruangan bawah tanah supaya lebih aman. Kemudian Doku berhadapan lagi dengan satu pria hingga inilah aksi Doku. Setelah cukup lama berduel, pada akhirnya Doku berhasil menghabisinya. Namun di waktu yang sama, Doku ditodong oleh pemimpin dari kelompok yang menyerangnya itu.
Ternyata si pemimpin ini adalah salah satu tangan kanan bos mafia yang dulu menghabisi kakaknya Doku. Sedangkan kedatangannya ke sini yaitu untuk menculik Juana atas perintah dari si bos mafia. Doku yang tak ingin menyerah begitu saja, ia pun mencoba melawan si tangan kanan. Sampai pada akhirnya Doku mampu mengalahkan si tangan kanan. Lalu dengan cepat Doku membawa Juana pergi karena rumahnya kini sudah tidak aman lagi. Di tengah perjalanan, Doku menghubungi seorang jamet yang sering disebut si Pirang. Diketahui si Pirang ini adalah bekas tetangga Doku dan Doku dulu pernah menitipkan sebagian persenjataannya kepada si Pirang. Lalu Doku meminta si Pirang agar mereka bertemu sekarang juga di tempat biasa mereka bertemu. Dale. Singkatnya mereka bertemu dan Doku langsung meminta persenjataan yang dulu pernah ia titipkan. Namun si Pirang mengatakan kalau sekarang dirinya sedang benar-benar sibuk, tapi ia berjanji akan menyerahkan persenjataan itu pada besok pagi. Mendengar hal tersebut, Doku pun mengerti dan ia tidak mempermasalahkannya. Kemudian Doku mendatangi salah satu rumah milik rekannya di agen khusus dulu yang bernama Nancy. Doku menceritakan kepada Nancy tentang dirinya dan Juana yang baru saja diserang oleh sekelompok orang. Hingga kini Doku berencana akan menemui mantan atasannya di agen khusus. Dan selama ia pergi, Doku akan menitipkan Juana kepada Nancy. Nancy pun nampak tidak keberatan dan ia berjanji pasti akan melindungi Juana. Yo me voy, en un rato vengo. Tranquila, lo voy a hacer. Anda tranquilo, anda. 1 jam kemudian terlihat Doku yang bertemu dengan mantan atasannya. Di sini Doku menceritakan kalau baru saja rumahnya diserang oleh sekelompok orang yang sangat terlatih. Doku meminta izin untuk memberantas mereka semua dan Doku juga akan merekrut mantan timnya dulu ketika masih menjadi agen khusus. Doku harus meminta izin karena jika terjadi sesuatu nantinya, si atasan akan melindungi Doku dan tim dari masalah hukum. Mendengar penjelasan itu, akhirnya si atasan pun mengizinkan Doku mengingat Doku sudah banyak sekali berjasa untuknya. Nancy es agente, vos hacés lo que mejor. Tenés luz verde. Gracias. Setelah menemui si atasan, Doku pun kembali ke rumah Nancy. Namun setibanya di sana, Doku hanya melihat seisi rumah yang sudah berantakan dan Nancy dalam keadaan kondisi terluka. Nancy meminta maaf sambil mengatakan kalau Juana telah diculik. Dengan cepat, Doku membawa Nancy ke rumah sakit agar segera mendapatkan pertolongan. Cuidado acá, Adegan berpindah kepada Juana yang sedang disekap oleh bos mafia bernama Castello. Di sini Castello mengatakan kalau ia tidak akan pernah menyakiti Juana asalkan Doku pamannya mau menuruti apa yang ia perintah. Namun jika Doku tidak mau menuruti apa yang ia minta, maka dipastikan Juana akan menyusul mendiang ayahnya ke akhirat. ¿Y por qué entraste con la cara descubierta? Selang beberapa saat, Castello menghubungi Doku yang kini sedang berada di rumah sakit bersama dengan si Pirang. Di sini Castello meminta Doku agar menculik seorang ilmuwan wanita ahli pembuat nuklir. Castello akan memanfaatkan ilmuwan tersebut untuk membuat nuklir demi kepentingan pribadinya. Castello sudah mengirim berkas lengkap perihal di mana Doku bisa menemukan si ilmuwan tersebut. Tapi jika Doku menolak atau berani berkhianat, maka dipastikan Doku tidak akan pernah bertemu lagi dengan Juana. Este tipo estuvo en mi casa. Mendengar penjelasan itu, dengan cepat Doku pun langsung kembali ke rumah Nancy. Di sini Doku masuk ke ruangan rahasia lalu ia menghubungi satu persatu mantan satu timnya dulu di agen khusus. Orang yang pertama Doku hubungi adalah seorang hacker terbaik yang sekarang tinggal di Timur Tengah.
Di sini Doku meminta si hacker agar datang ke markas pada besok pagi karena ada satu misi dadakan yang harus mereka selesaikan. Meskipun si hacker itu sempat dilarang oleh istrinya, akan tetapi ia memilih tetap berangkat menemui Doku. Yair. Kemudian Doku menghubungi mantan rekannya lagi yang berada di negara Meksiko. Ini dia rekan Doku yang bernama Molo. Diketahui selain Molo sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat, Molo juga terkenal mempunyai keahlian dalam menjinakkan bom. Doku menghubungi Molo lalu mengatakan jika ia sedang membutuhkan bantuannya dan Doku berharap Molo mau datang ke markas pada besok hari. Tentu saja Molo bersedia datang karena ia sudah menganggap Doku seperti saudara kandungnya sendiri. ¿Qué pasó, cabrón? ¡Qué milagro! Estás de suerte. Ahí nos vemos. Setelah itu, Doku menghubungi rekannya yang terakhir bernama Sofia. Sofia ini bukanlah wanita biasa karena ia mempunyai keahlian bela diri di atas rata-rata. Sofia juga merupakan mantan kekasih Doku saat mereka dulu masih satu tim di Agent Khusus. Doku langsung meminta Sofia datang ke markas pada besok pagi karena ia sedang membutuhkan bantuan. Di hari selanjutnya memperlihatkan ketiga mantan rekan Doku yang baru sampai. Doku pun langsung menyambut mereka dengan baik, termasuk Sofia si mantan kekasihnya dulu. Perfecto. Bueno, no importa, tenemos que apurarnos, ¿no? Setelah itu, Doku membawa mereka terbang menuju ke lokasi di mana mereka bisa menemukan si ilmuwan. Di tengah perjalanan, Doku baru menjelaskan kepada ketiga rekannya kalau Juana sang keponakan telah diculik oleh Castello si bos mafia yang dulu menghabisi kakak kandung Doku. Sekarang Castello meminta Doku untuk menculik seorang ilmuwan ahli pembuat nuklir dan jika Doku menolak maka Castello akan menghabisi Juana. Oleh sebab itulah Doku meminta bantuan kepada ketiga rekannya karena Doku yakin jika mereka bersatu pasti bisa menangani semua ini. Doku ternyata tidak akan menyerahkan ilmuwan itu kepada Castello, melainkan hanya ingin menjebak Castello saja. ¿Y eso lo sabe la agencia? Tenemos luz verde. Desarrolló una cura. Kemudian Doku bertanya kepada Sofia apakah sekarang Sofia sudah menikah. Sofia hanya mengatakan kalau Doku tidak perlu tahu karena itu bukan urusan Doku. ¿Tienes tus motivos? Yo tengo los míos. Es un código. Si alguien activa la llamada. Singkat cerita, kelompok Doku telah sampai di dekat pabrik si ilmuwan. Sebelum memulai misinya, terlebih dulu Doku mengatur strategi bersama dengan yang lain. Setelah cukup lama berunding, pada akhirnya Doku dan Sofia akan menyamar menjadi karyawan lalu masuk ke dalam pabrik untuk menculik si ilmuwan. Molo akan mengamankan kondisi di luar, sedangkan si hacker dan si pirang akan standby di mobil sambil meretas CCTV. Te entiende cuando hablas. Hola. Hace falta 1000 Yair para hackear. Beberapa menit kemudian, Doku dan Sofia mulai melakukan penyamaran menjadi karyawan pabrik supaya bisa masuk ke dalam. Menos. Sementara Molo mulai melumpuhkan para penjaga yang ada di luar. Si hacker dan si gondrong juga mulai melakukan aksinya dengan meretas CCTV lalu memberi arahan kepada Doku dan yang lain. Selang beberapa saat, Doku dan Sofia berhasil masuk ke dalam lalu segera menuju ke ruangan si ilmuwan. Namun di sini mereka harus terjebak di ruangan kaca karena Sofia telah memasukkan sandi kunci yang salah. Si hacker terus mencoba meretas sistem di sana untuk menyelamatkan Doku, tapi sayang sistemnya dilindungi sandi berlapis. Molo yang menyadari hal tersebut, ia pun langsung membuat ledakan yang membuat semua orang di sana menjadi panik. Doku dan Sofia sudah mulai kehabisan nafas karena ruangan kaca itu tidak ada oksigen. Namun beruntung berkat ledakan Molo tadi, sistem di sana menjadi error sehingga ruangan kaca itu terbuka sendiri. Dengan cepat, Doku dan Sofia pergi keluar lalu berpura-pura kalau mereka ditugaskan untuk menyelamatkan si ilmuwan. Pada akhirnya, si ilmuwan pun diserahkan kepada mereka sehingga mereka langsung membawa si ilmuwan ke dalam mobil. Akan tetapi, Doku malah membawa mobilnya dengan ugal-ugalan sehingga membuat para penjaga yang lain curiga lalu terjadilah aksi
Di tengah pengejaran, Sofia mencoba menenangkan si ilmuwan dengan mengatakan kalau mereka semua adalah mantan agen khusus yang akan menyelamatkan si ilmuwan. Sofia tidak ada waktu untuk menjelaskannya sekarang, namun ia berjanji si ilmuwan akan baik-baik saja. Di balik itu, Doku dan yang lain masih saja dikejar oleh para penjaga sambil terus ditembaki. Molo yang sudah geram, ia pun akhirnya mengeluarkan bom kecil kepada para mobil penjaga dan inilah aksinya. Setelah itu, mereka harus dihadang oleh 2 mobil penjaga. Namun dengan tekad skuad triplek, Doku pun menerobosnya. Pada akhirnya, kelompok Doku berhasil lolos dari kejaran semua penjaga yang tadi terus mengejar. Marco, rápido. Tenemos 3 minutos 30. Kemudian mereka langsung berpindah ke pesawat pribadi yang sebelumnya telah mereka siapkan. Beberapa jam kemudian memperlihatkan kelompok Doku yang membawa si ilmuwan masuk ke dalam markas. Di sini si ilmuwan bertanya apa maksud dari semua ini. Doku menjelaskan kalau mereka sedang melindungi si ilmuwan karena ada seorang bos mafia yang ingin menculik si ilmuwan. Sebelumnya si bos mafia telah menculik keponakan Doku dan ia meminta Doku agar menukarkan si keponakan dengan si ilmuwan. Tapi tenang saja, Doku tidak akan melakukan hal tersebut karena niatnya hanya akan menjebak si bos mafia. ¿Qué es lo que van a hacer? Yo soy el PUC fundamental. Yo me voy a tirar una siesta, jefe, cualquier cosa me avisa. Di waktu yang sama, Castello si bos mafia menghubungi Doku dan memintanya agar segera melakukan pertukaran antara Juana keponakannya dengan si ilmuwan. Doku pun mengiyakan permintaan itu, lalu mereka janjian di salah satu jembatan yang berada di tengah kota. Cabeza dura que es tu tío. Sebelum berangkat, Doku dan tim mengatur strategi dulu terkait rencana apa yang akan mereka lakukan sekarang. Vamos a aplicar un sistema de reconocimiento. No se ve el truco. El verdadero plan Sampai Doku menyarankan agar sebaiknya dirinya saja yang bertemu dengan Castello, sedangkan yang lain cukup mengawasi Doku dari jarak jauh. Doku juga tidak akan membawa si ilmuwan dulu karena ia akan menggiring si bos mafia ke suatu tempat. Sandra lleva 12 años esperando este momento. Gracias. Tak berselang lama, mereka kedatangan tamu yang ternyata itu adalah Nancy yang baru keluar dari rumah sakit. Nancy pun langsung disambut dengan baik, lalu mereka semua melanjutkan lagi obrolan tentang strateginya tadi. Luego reconstruimos sus horarios. Match. Ernesto Arroyo. El verdadero plan es otro. Singkat cerita, Doku pergi sendiri untuk bertemu dengan Castello, sedangkan yang lain menunggu di markas. Namun baru saja Doku pergi, si hacker berhasil melacak keberadaan Juana yang lokasinya sedang disekap di gedung kosong. Dan cepat si hacker segera mengajak Molo dan Nancy untuk menyelamatkan Juana di gedung kosong tersebut. Sedangkan untuk Sofia dan si Pirang diminta agar tetap di markas sambil menjaga si ilmuwan. Beberapa menit setelah itu, terlihat Doku yang sudah sampai di jembatan untuk bertemu dengan Castello. Namun saat dihubungi, Castello malah mengatakan jangan pernah sekali-kali mencoba menjebaknya karena Castello lah yang akan menjebak Doku duluan. Di sisi lain, si hacker Nancy dan Molo baru sampai di gedung kosong untuk menyelamatkan Juana. Namun di sana tidak ada siapapun karena itu memang hanyalah jebakan dari Castello. Doku pun langsung menghubungi si hacker dan mengatakan kalau mereka semua harus kembali ke markas. Karena Castello pasti telah sengaja memancing mereka agar keluar dari markas. Sebab dengan begitu pasukan Castello akan mudah untuk menculik si ilmuwan yang diamankan di sana. Mendengar penjelasan itu, dengan cepat mereka semua pun bergegas kembali ke markas. Estamos saliendo. Namun sayang, setibanya mereka di sana, seisi markas sudah berantakan dan si Pirang dalam keadaan terluka parah. Ternyata baru saja Castello dan para anak buahnya telah menyerang markas untuk menculik si ilmuwan.
Tapi beruntung si ilmuwan tidak berhasil diculik karena bersembunyi dengan Sofia di lubang ventilasi. Malam harinya, Doku dan yang lain memutuskan untuk pindah ke markas kedua yang berada di bangkai kapal. Di sini mereka langsung mengatur ulang strategi tentang bagaimana caranya menyelamatkan Juana tanpa harus menyerahkan si ilmuwan. Conmigo, lo más importante. Les quiero pedir perdón por convocarlos. Selang beberapa saat, Castello menghubungi Doku. Di sini, Castello meminta Doku agar segera menyerahkan si ilmuwan pada malam ini juga. Apabila Doku sampai berani bermacam-macam lagi, maka dapat dipastikan Juana tidak akan selamat. Pada akhirnya, Doku pun setuju, namun ia ingin mendengar dulu suara Juana. Amor, ¿estás bien? Mañana a las 7 en Plaza Lavalle. Setelah itu, Doku meminta Nancy agar menyerahkan si ilmuwan kepada Castello. Namun yang akan diserahkan nanti bukanlah si ilmuwan, melainkan Sofia yang akan menyamar menjadi si ilmuwan. Sementara si ilmuwan sendiri akan dijaga ketat oleh si hacker. Dirasa semuanya telah mengerti, mereka pun langsung memulai aksinya. Terlihat Nancy yang berhasil mengelabui para penjaga dengan membawa Sofia yang menyamar menjadi si ilmuwan. Setelah mereka masuk, ternyata Doku dan Molo bersembunyi di dalam bagasi mobil, lalu mereka segera menyusul dengan melalui jalan belakang. Di tengah perjalanan, Doku dan Molo harus berhadapan dengan para anak buah si bos mafia hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Setelah itu, Doku meminta si hacker agar memadamkan kelistrikan yang ada di sini. Ketika listrik padam, seketika Castello menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres hingga dengan cepat ia membawa Juana ke atap gedung. Di sisi lain memperlihatkan si hacker yang sedang menunggu di parkiran bersama dengan si ilmuwan. Namun tak lama ia melihat ada tangan kanan Castello yang mendekat hingga terjadilah aksi baku hantam. Karena kalah jumlah, si hacker pun harus dibuat pingsan. Lalu si tangan kanan segera membawa si ilmuwan untuk dibawa kepada bosnya, yaitu Castello. Adegan kembali ke Castello yang sudah berada di atap gedung sambil membawa Juana. Di sini ia berniat akan kabur menggunakan helikopter, namun untungnya Nancy dan Sofia segera datang. Castello yang tidak bodoh tentu ia pun tahu kalau itu bukanlah si ilmuwan yang asli hingga mereka saling menodong pistol. Di waktu yang sama datanglah si tangan kanan sambil menyandra si ilmuwan yang asli. Pada akhirnya Nancy dan Sofia harus menyimpan senjatanya agar Juana dan si ilmuwan tidak ditembak. Kemudian Castello menembak Nancy hingga membuatnya tersungkur. Sofia juga segera membalas tembakan itu dan berhasil menghabisi si tangan kanan. Lalu Doku muncul dan langsung menyandra si ilmuwan. Di sini Doku mengancam akan menghabisi si ilmuwan jika Castello tidak melepaskan Juana. Doku yakin kalau Castello sangat membutuhkan si ilmuwan demi merakitkan senjata nuklirnya. Namun tentu saja itu hanyalah omong kosong karena dengan cepat inilah yang dilakukan Doku. Akan tetapi masalah kembali muncul karena Juana harus tergelantung di atas gedung akibat terpeleset. Dengan sekuat tenaga, Doku mencoba menyelamatkan Juana. Tranquila. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil menyelamatkannya. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Doku dan semua timnya yang sedang berpesta atas keberhasilan misinya kemarin. Tak lama Doku dihubungi oleh mantan atasannya yang meminta Doku dan semua timnya datang karena sepertinya mereka harus membrutal lagi. Dengan senang hati, Doku pun langsung mengajak timnya untuk segera berangkat. Terungkap fakta saat Doku dulu menemui si atasan, ia telah berjanji kepada si atasan kalau dirinya pasti akan kembali menjadi agen khusus bersama dengan timnya.
Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.